Pernahkah Anda berpikir kalau dongeng-dongeng klasik itu cuma cerita pengantar tidur yang sederhana? Wah, siap-siap ubah pandangan Anda ya, karena hari ini kita akan membongkar fakta yang luar biasa. Di balik sampulnya, cerita rakyat klasik itu seringkali merupakan senjata politik tingkat tinggi yang sangat mematikan, yang kebetulan saja disamarkan sebagai hiburan. Dan kita akan melihat langsung buktinya dengan membedah sebuah mahakarya sastra dunia, Kisah 1001 Malam. Coba bayangkan ini sejenak. Bagaimana ceritanya sebuah lemari kayu bersusun 5 bisa menyelamatkan nyawa seorang pangeran dari hukuman mati? Terdengar konyol kan? Tapi percaya deh, ini bukan sekedar lelucon. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Nyawa sang pangeran benar-benar bergantung pada seberapa meyakinkan cerita tentang lemari kayu ini disampaikan kepada seorang raja. Kuncinya ada pada satu teknik sastra yang disebut kisah berbingkai atau frame narrative. Ini bukan cuma gaya-gayaan cerita di dalam cerita loh. Dalam analisis kita kali ini, teknik ini adalah murni manipulasi psikologis. Karakter-karakternya dengan sengaja meracik cerita fiktif untuk membengkokkan kenyataan dan mengubah keputusan di dunia nyata. Jadi, mari kita kupas lapis demi lapis cerita yang dirancang khusus untuk menghentikan seorang raja dari niat membunuh anak kandungnya sendiri. Bagian 1. Pertaruhan nyawa sang pangeran. Nah, mari kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Di pusat dari seluruh drama ini, ada ketegangan yang luar biasa antara dua tokoh yang berebut pengaruh atas pikiran sang raja, sang wazir, dan sang selir. Disinilah cerita benar-benar dipakai sebagai senjata mematikan. Sang wazir punya satu tujuan pasti. Dia menggunakan cerita tentang tipu daya wanita untuk meyakinkan raja agar mengampuni sang pangeran. Wazir ini menganggap kebohongan itu sebagai ancaman besar. Dia bahkan memperingatkan raja kalau kebohongan itu seperti asap yang mengaburkan pandangan, sementara kebenaran adalah pilar bangunan yang kokoh. Di sisi sebaliknya, ada sang selir yang terus menggunakan ancaman dan cerita balasan demi memaksa raja mengeksekusi pangeran. Ini perang urat saraf yang luar biasa. Dan senjata pertama yang ditarik oleh wazir adalah sebuah cerita. Masuk ke bagian 2, tipu daya istri saudagar. Sang wazir pun mulai merajut kisahnya. Cerita ini berpusat pada seorang istri saudagar yang kesepian karena suaminya sering bepergian jauh. Usut punya usut, dia punya kekasih gelap yang tampan. Tapi suatu hari kekasihnya ini dipenjara setelah terlibat pertengkaran. Karena panik, sang istri akhirnya menyusun sebuah rencana penyelamatan yang sangat manipulatif dan harus diakui sangat brilian. Lihat deh urutan kejadiannya, ini lumayan kocak sebenarnya. Sang istri mendatangi orang-orang paling berkuasa di kota untuk minta tolong membebaskan kekasihnya. Pertama, dia ke gubernur, lalu ke hakim, terus ke wazir, dan puncaknya ke sang raja sendiri. Terakhir, dia juga pergi ke seorang tukang kayu untuk memesan sebuah lemari. Tapi perhatikan polanya, setiap pria tersebut setuju untuk membantu, tapi dengan satu syarat nangkal. Mereka semua meminta sang wanita untuk datang ke rumah mereka dan berkencan dengannya. Bayangkan, bahkan si tukang kayu saja menolak dibayar 4 dinar dan malah minta kencan. Tapi disinilah letak kejeniusan si wanita. Dia membalikkan dinamika kekuasaan itu dengan satu syarat tegas. Kalau Anda menginginkan ini, maka Anda yang harus datang ke rumah saya. Alih-alih tunduk dan patuh, dia memaksa para pria hidung belang ini untuk masuk ke wilayah kekuasaannya. Dengan mengubah lokasi pertemuan, dia secara efektif mengontrol arena permainan dan menyiapkan panggung untuk mempermalukan mereka habis-habisan. Lanjut ke bagian 3, lemari kayu 5 tingkat. Ketegangan komedinya makin memuncak nih saat kita tiba di hari eksekusi jebakan tersebut. Sang istri sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna, makanan lezat, minuman, wewangian, dan yang paling unik, dia sengaja mewarnai 4 pasang pakaian dengan warna-warna yang sangat mencolok. Dan tentu saja, bintang utama dari rencana ini sudah siap di sudut ruangan, sebuah lemari kayu besar bertingkat 5. Coba bayangkan betapa absurd dan sesaknya isi lemari itu nanti. Satu persatu dari pria berkuasa itu datang. Hakim berakhir di rak paling bawah, disusul gubernur, lalu wazir, dan raja di rak keempat. Si tukang kayu ditempatkan di rak paling atas. Dan bagian paling memalukannya, sang istri memaksa mereka melucuti jubah kebesaran mereka. Bayangkan, jubah raja yang harganya 1.000 dinar dilepas dan menggantinya dengan pakaian murahan yang aneh, seperti kain perca merah jahitan atau kemeja kuning tipis. Benar-benar jatuh harga diri mereka. Terus gimana caranya wanita ini bisa bikin kelima petinggi negara mau-maunya masuk ke dalam lemari sempit? Kuncinya cuma satu kata, manipulatif. Suamiku. Tiap kali tamu berikutnya mengetuk pintu, sang istri langsung pura-pura panik dan berteriak kalau suaminya pulang. Kebohongan simpel yang diulang-ulang ini jadi pemicu psikologis yang luar biasa.
Para pejabat yang tadinya arogan dan berkuasa, seketika ciut, ketakutan, dan rela mengunci diri di dalam lemari. Mari kita bedah kelicikannya. Langkah pertama, sambut pejabatnya, dan rayu dia untuk melepas pakaian mewahnya biar lebih santai. Langkah kedua, pakaikan baju murahan yang memalukan. Langkah ketiga, ciptakan kepanikan palsu dengan ketukan di pintu dari si suami. Dan langkah keempat, suruh pejabat yang lagi ketakutan setengah mati itu sembunyi di dalam rak lemari lalu kunci dari luar. Siklus ini dia ulangi sempurna 5 kali berturut-turut tanpa ada satupun yang sadar kalau mereka lagi umpek-umpekan di lemari yang sama. Hasil akhirnya, kacau balau. Sang istri dengan santainya memakai surat pembebasan yang sudah ditulis gubernur untuk membebaskan kekasihnya. Lalu mereka berdua kabur dari kota, membawa laris semua harta dan pakaian mewah pejabat tadi. Sementara kelima pria itu terjebak selama 3 hari tanpa makan dan minum. Jebakan ini baru terbongkar gara-gara salah satu dari mereka nggak tahan buang hajat, yang langsung bikin seisi lemari saling teriak dan memaki. Ironisnya, si tukang kayu ikut teriak dari atas, mengeluh kalau dia cuma ke situ buat nagih uang 4 dinar. Tetangga yang dengar ribut-ribut akhirnya mendobrak masuk. Yang lucunya, awalnya mereka kira lemari itu isinya jin. Bagian 4. 3 doa Lailatul Qadar. Cerita komedi yang brutal tadi memang efektif banget meruntuhkan citra. Tapi sang wazir merasa belum cukup. Untuk memastikan pesannya benar-benar menancap di kepala raja, dia lanjut menceritakan kisah kedua yang lebih pendek dan agak vulgar, untuk menekankan betapa berbahayanya menuruti omongan wanita. Di cerita wazir ini, ada seorang pria yang sangat beruntung karena menyaksikan malam Lailatul Qadar. Pintu langit terbuka, dan dia mendapat keistimewaan 3 doa yang dijamin pasti terkabul. Wah, kesempatan emas kan? Sayangnya, kebodohan terbesarnya adalah dia membiarkan istrinya mendikte apa yang harus dia minta. Ceritanya memang agak vulgar, tapi wazir sengaja memakai ini sebagai peringatan keras. Sang istri memaksa suaminya memakai doa pertama untuk membesarkan alat kelaminnya. Hasilnya, begitu besarnya sampai dia bahkan tidak bisa berdiri. Karena panik dan menderita, suami ini buru-buru memakai doa kedua agar masalah itu hilang, yang malah berujung alat kelaminnya hilang sama sekali. Ujung-ujungnya, dia terpaksa membuang doa ketiga yang terakhir cuma untuk mengembalikan tubuhnya seperti semula. Bayangkan, dia menyia-nyiakan keajaiban dunia dan akhirat, murni karena menuruti rencana buruk istrinya. Masuk ke bagian 5, pesan terselubung sang wazir. Nah, sekarang kita jeda sebentar dan keluar dari 2 cerita tadi. Kembali ke dunia nyata di dalam ceritanya. Apa sih sebenarnya tujuan wazir mendongeng panjang lebar ke sang raja? Tujuan utamanya ada di satu pesan tajam ini. Jangan dengarkan perkataannya, dan jangan hukum mati putra paduka demi semata-mata menyenangkan hati selir. Ini bukan lagi soal mari kayu atau doa ajaib. Ini adalah manuver politik yang sangat direct. Wazir secara halus sedang bilang ke raja, kalau Anda terus dengerin selir itu, Anda bakal bernasib konyol kayak pejabat di lemari, atau menghancurkan masa depan Anda sendiri kayak pria dengan 3 doa tadi. Dan coba tebak, strateginya sukses besar. Sang raja menangkap pesan tersembunyi itu, sadar akan bahaya manipulasi yang sedang terjadi, dan langsung membatalkan eksekusi putranya. Taktik wazir yang memakai kisah berbingkai sebagai perisai politik sukses menyelamatkan nyawa pangeran, setidaknya untuk sementara waktu. Bagian 6. Balasan cerita sang selir. Tapi tunggu dulu, apa dramanya berhenti di sini? Jelas enggak dong. Kalau Anda pikir sang selir bakal menyerah begitu saja, Anda salah besar. Masuk ke hari ke-7, situasinya tiba-tiba berubah drastis karena sang selir melancarkan serangan balasan yang mengerikan. Bayangkan momen yang luar biasa tegang ini. Sang selir dengan nekat menyeret kobaran api besar langsung ke hadapan sang raja. Ini eskalasi emosional yang gila-gilaan. Dia nggak lagi main aman di belakang layar. Dia membawa ancaman fisik yang nyata langsung ke tengah ruang singgasana. Lalu, dia melemparkan ultimatum yang nekat banget. Kalau hak saya tidak diberikan, saya akan melemparkan diri saya ke dalam api ini. Dia bahkan mengancam kalau surat wasiatnya sudah disiapkan. Taktik ini murni untuk memicu rasa bersalah, panik, dan ketakutan di hati raja. Dia secara harfiah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksa raja mengambil nyawa anak kandungnya. Tapi nggak cuma ancaman fisik loh, sang selir juga memperingatkan raja kalau keputusannya membatalkan eksekusi itu bakal membawa penyesalan besar, persis seperti raja yang menyesal karena menyiksa wanita penjaga kamar mandi. Sadar nggak apa yang lagi dia lakukan sekarang? Ya, sang selir berbalik menggunakan senjata yang sama persis dengan wazir. Dia sedang menyiapkan kisah berbingkainya sendiri untuk meretas balik pikiran sang raja. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Cerita balasan seperti apa yang bakal dipakai sang selir untuk menghancurkan manuver wazir?
Dan pada akhirnya, narasi siapa yang lebih kuat menancap di pikiran sang raja dan menentukan nasib pangeran. Ini benar-benar permainan catur psikologis di mana setiap bidaknya adalah cerita fiksi. Dan itulah persisnya kenapa kisah 1001 Malam bukan sekedar dongeng, melainkan mahakarya intrik politik. Sekian bedah cerita kita kali ini, semoga wawasan baru ini bermanfaat, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.